Pada dasarnya, sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material ialah tempat di mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi atau pandangan keagamaan dan kesusilaan, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Sumber hukum formal ini merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Sumber hukum yang diakui umum sebagai hukum formal ialah undang-undang, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. Berikut sumber hukum investasi di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal Nomor 5. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang perubahan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri, Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang perubahan, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang persyaratan pemilikan saham dan perusahaan penanaman modal. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang persyaratan pemilikan saham dalam perusahaan penanaman modal. Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang tata cara penanaman modal. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal. Dengan demikian, bahwa yang menjadi payung hukum dari penanaman modal di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. International Center for the Settlement of Investment Disputes merupakan lembaga arbitrase yang berfungsi dalam menyelesaikan sengketa antara penanaman modal asing antar negara dengan warga negara lain. Ada juga Agreement of Trade Related Investment Measures atau disingkat TRIMS, dan perjanjian tentang aturan-aturan yang menyangkut perdagangan, menentukan bahwa negara anggota tidak dapat menerapkan aturan-aturan investasi yang bertentangan dengan TRIMS yang bertentangan dengan pasal 3 GATT tentang prinsip national treatment. The convention establishing the multilateral investment guarantee agency atau MIGA. MIGA merupakan lembaga internasional yang dibentuk pada tanggal 12 April 1988 oleh IBRD atau lebih dikenal dengan Bank Dunia. Tujuan MIGA adalah sebagai berikut: memberikan jaminan kepada investor terhadap risiko non-ekonomis khususnya di negara-negara berkembang, dan berperan dalam melakukan aliran penanaman modal untuk tujuan-tujuan produktif ke negara-negara yang sedang berkembang. Sejarah perkembangan penanaman modal. Pembicaraan tentang sejarah perkembangan penanaman modal tidak lepas dari pembicaraan tentang gelombang atau periodisasi penanaman modal, yaitu periode kolonialisme kuno dan pasca kemerdekaan. Periode kolonialisme kuno dimulai pada abad ke-17 dan abad ke-18 melalui kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda yang memperkenankan masuknya modal asing dari Eropa untuk menanamkan modalnya dalam bidang pertambangan. Di samping itu, pemerintah Belanda juga mulai membuka tanah-tanah di pertanian di Indonesia dengan mengeluarkan aturan pertahanan yang dikenal dengan Agrariswet pada tahun 1870. Dengan adanya peraturan ini, maka penanaman modal asing yang khususnya datang dari swasta Eropa dan mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah Belanda diizinkan untuk melakukan usahanya di Indonesia.
namun masih terbatas pada daerah-daerah pertanian tertentu yang tidak diusahakan oleh pemerintah Belanda untuk usaha perkebunan dengan pengawasan yang sangat ketat oleh pemerintah daerah jajanan. Sedangkan bidang usaha lain seperti pertambangan, perdagangan, dan sebagainya tetap dikuasai dan dijalankan oleh pemerintah Belanda. Berbagai perkembangan terjadi dengan variasi yang berbeda lewat masuknya penanaman modal asing swasta Eropa ke Hindia Belanda. Di antaranya terjadi kenaikan produksi hasil bumi, adanya kewenangan bertindak bagi buruh untuk mendapatkan penghasilan meskipun kecil karena bekerja sebagai buruh upahan di perkebunan swasta asing. Berbanding terbalik dengan perkebunan yang dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda, di mana kondisi kerja buruh sangat memprihatinkan. Para buruh dipandang sebagai hewan kerja yang malas, lamban, dan pembohong. Pesatnya penanaman modal asing yang dilakukan oleh swasta Eropa di Hindia Belanda menunjukkan bahwa perekonomian Hindia Belanda sudah mulai diperkenalkan dengan modal asing oleh Boyke dalam buku Economics and Economic Policy of Dual Societies disebut sebagai ekonomi yang bersifat dualistis. Pada periode pasca kemerdekaan, secara yuridis, Indonesia telah memulai babak baru dalam mengelola secara mandiri perekonomian negara guna melaksanakan pembangunan nasional. Meskipun penanaman modal tetap mengalami kemandekan karena penjajahan Belanda dan lebih parah lagi pada masa penjajahan Jepang, bahkan selama 17 tahun berikutnya, Indonesia hanya menjadi negara pengimpor barang modal dan teknologi. Tidak satupun dalam bentuk penanaman modal asing secara langsung, sampai dengan tahun 1949 setelah Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda, keadaan penanaman modal terutama asing yang masuk ke Indonesia masih tetap mengalami kemandekan dan hanya penanaman modal asing warisan pemerintah Belanda saja yang sudah mulai kembali beroperasi. 1953, pemerintah menyusun suatu rencana Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA yang dirancang untuk berbagai persyaratan minimum sambil mendorong penanaman modal asing pada beberapa bidang usaha tertentu. Oleh Pau dikemukakan bahwa undang-undang tersebut tidak banyak memberikan kemudahan, membatasi para penanaman modal asing untuk bergerak pada beberapa bidang usaha tertentu, diantaranya jasa pelayanan umum dan pertambangan. Namun, menguntungkan penanaman modal dalam negeri pada beberapa bidang usaha yang dijalankan orang Indonesia. Lakunya undang-undang tersebut, prospek masuknya penanaman modal asing dengan dibentuknya undang-undang tersebut menjadi sirna setelah pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada Desember tahun 1957. Sudah dapat diduga setelah tahun 1957 industri mengalami stagnan seperti halnya seluruh sektor perekonomian nasional. Perkembangan investasi asing di Indonesia. Investasi asing sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia karena keberadaan investasi asing memberikan dampak positif dalam pembangunan bangsa dan negara. Sehingga pemerintah Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendatangkan investor asing. Para investor asing yang datang ke Indonesia akan membawa dolar. Dengan dolar yang dibawa tersebut, maka akan membiayai sejumlah proyek yang ada di Indonesia. Proyek yang diinvestasikan oleh investor akan memberi pengaruh yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, seperti terhadap tenaga kerja, ekonomi masyarakat, meningkatkan pendapatan hasil daerah, dan meningkatkan devisa negara. Perkembangan jumlah investasi asing yang ditanamkan investor asing dapat dipilih menjadi dua masa, yaitu masa Orde Baru dan Reformasi. Masa Orde Baru dimulai sejak tahun 1967 sampai dengan 1997. Sedangkan masa reformasi dimulai sejak tahun 1998 sampai dengan 2007. Perkembangan jumlah investasi asing yang ditanamkan investor asing dapat dipilih menjadi dua masa, yaitu masa Orde Baru dan Reformasi. Masa Orde Baru dimulai sejak tahun 1967 sampai dengan 1997. Sedangkan masa reformasi dimulai sejak tahun 1998 sampai dengan 2007.